Untuk Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri, dan kami tidak monitor lagi soal itu. Kemudian penanganan perkara dasarnya pada hukum acara pidana yang berlaku, termasuk tentang perkara timah, dan timah ini ada, kami tidak akan terhenti di situ. Memang ada isu-isu si A, si B. Di dalam hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, saya tadinya mengharapkan dia bunyi siapa di belakangnya, atau siapa pemilik modalnya, atau siapa pelaku yang lain. Jadi mereka tutup mulut, tidak ada menyebutkan si A yang sering disebut-sebut Bapak di media. Saya tadinya mengharapkan ada keterbukaan daripada para tersangka atau saksi. Tapi sampai saat ini belum, Pak Ben. Mudah-mudahan nanti sudah ada berita ini di media dibaca supaya tidak takut lagi untuk menyebutkan. Tanggung Pak Beni, biar Pak Jaksa Agung lanjut. Kemudian soal pemalsuan yang kerap digunakan oleh mafia tanah. Kemudian Ibu Sari nanti biar diterangkan apa, mengapa, dan kenapa kami menentukan Tom Lembong menjadi tersangka. Tidak berdua. Kemudian Pak Hussein, terhadap pemalsuan distribusi BBM, nanti Kak Jati Kaltim saya akan perintahkan untuk ditindaklanjuti. Saya kira itu, yang lain-lainnya mohon kesempatan. Begini Pak Jaksa Agung, Siap. ini penjelasan dari Jampitsus maupun Jampidum karena jam teknis, karena mungkin nanti kita tidak bahas satu per kasus satu nih, misalnya kayak Tom Lembong dan lain-lain, ini agak lebih teknis lagi. Ini mohon izin anggota, apa mau dibahas sekarang atau nanti kita bikin rapat tertutup atau rapat lagi dalam kesempatan yang lain? Ayo silakan. Kedua, saya mengusulkan kita buat rapat khusus teknis. Sebab soal tadi itu kan Pak Jaksa Agung, saya ingin supaya Pak Jaksa Agung ini memberikan trust kepada publik. Oleh sebab itu keterbukaan itu penting. Ya. Tadi kalau Pak Jaksa Agung bilang hanya menunggu namanya disebut-sebut kan enggak elok juga kan Pak Jaksa. Kan kita semua, saya takut publik kan nonton ini. Kalau penjelasannya namanya tidak disebut dan itu dijadikan alasan untuk tidak diproses kan lucu juga. Ya, nanti. Itu maksudnya. Oleh sebab itu saya mohon Pak Ketua, kita buka rapat khusus untuk bahas tuntas soal ini. Terima kasih. Iya. Baik, jadi nanti Pak Jaksa Agung kita akan buat rapat khusus. Betul. Dalam kesempatan yang lain. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Justru saya bersyukur. Saya sudah menerangkan ke media, ke masyarakat, ini loh yang sebenarnya. Dan bagi saya, tidak ada suatu hal yang mengganjal hati siapapun bagi saya. Kalau itu perbuatan, lakukan dan akan kami lakukan. Itu. Baik, cukup ya. Jadi atau ada closing statement yang ingin disampaikan? Sudah. Kami mohon dukungannya aja Pak. Kami dukungannya nanti Jampitsus mungkin akan kalau nanti teknis
Pak Jampisus akan lebih terbuka soal nanti di dalam RDP-nya terbuka tertutup, monggo pertimbangannya. Tetapi saya akan perintahkan Jampisus untuk membuka selebar-lebarnya. Baik. Dan Pak Ketua izin. Sebentar. Pimpinan. Karena ini kan waktunya sebetulnya sudah habis. Nanti dalam kesempatan yang lain ini kita tadi sudah sepakati kita akan lakukan rapat khusus dengan jam teknis agar kita bahas itu bukan hanya perkara 1-2 orang yang tadi kita omongkan, tapi keseluruhan perkara yang lain yang memang tujuannya penegakan hukum untuk tadi menutup kebocoran-kebocoran terkait sumber Pimpinan, dan gimana? Sebentar. Kalau bicara masalah penegakan hukum, itu jangan batasi ruang dan waktu. Baik. Pimpinan. Ya. Begini. Saya setuju pandangan Pak Bini tadi. Ya. Kalau memang memungkinkan kita lakukan pertemuan khusus secara teknis untuk betul-betul memahami tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Jaksa Agung dan jajarannya, supaya yaitu opini yang terbangun di publik ini bisa terjawab gitu loh. Baik. Jadi tidak ada Setuju, sangka, lalu kemudian karena apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung tadi ini kan juga masih debatable ya. Untuk menetapkan seseorang itu hanya didasarkan pada keterangan saksi, tapi kan 183 jelas. Iya, jangan lagi pintu masuk biar. Gini, ya jadi Pak Suding, tadi kita sudah sampaikan, bahkan kita akan lakukan rapat khusus. Nah ini sudah dipastikan, karena ini kita tahu lah, kita paham ini di belakang ini kejati-kejati ini, terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari seluruh wilayah. Dan Pak Jaksa Agung juga harus tidak menutup kemungkinan nanti ke depan kejati-kejati itu bisa dipanggil juga. Silakan. Kegiatan di Komisi 3 kalau ada suatu hal yang memang kami anggap penting dalam satu wilayah. Jadi tidak selalu sama Pak Jaksa Agung nanti ke depannya. Kita closing aja. Closing. Baik, silakan. Iya. Jangan lama Pak ya, kita sudah selesai. Sebentar aja. Iya, jangan nggak apa kali lah. Bentar lagi tarik kesimpulan soalnya, silakan. Iya. Saya membayangkan Pak Jaksa Agung ya. Ada Superman ya, Superman, Spiderman, itu The Avengers itu kan kuat-kuat itu. Ya. Hebat lah gitu. Nah, itu seperti kita semua ini termasuk Pak Jaksa Agung. Ya. Dalam kekuatan, dalam kekuasaan, dalam kewenangan yang besar, ada tanggung jawab yang besar. Nggak mungkin Superman itu begitu kuatnya itu nongkrong di bawah pohon, ngopi-ngopi, main game, gendut dia nanti. Nah, itulah kita. Ya, ada tanggung jawab yang besar. Jadi saya istilahkan hanya pohon berbuah yang dilempar orang. Ya, jadi enggak lah. Jadi hanya pohon berbuah yang dilempar orang. Jadi Kejaksaan Agung ini sedang bagus-bagusnya ini. Jadi kalau kena lempar itu istilahnya ya wajar-wajar aja lah, dikritik-kritik ya, dihujat-hujat itu. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak berbuah, nggak akan diapa-apakan, Pak. Jadi tetap kuat, solid. Ya. Laksanakan terus apa yang telah dilakukan, kalau itu dilaksanakan, diperkirakan itu baik. Nah yang masalah tadi, ada kalau saya masih ingat Pak, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada pasalnya itu, informasi yang dikecualikan, salah satunya adalah penyidikan. Ya, jadi itu mesti dibahas tersendiri nanti. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Wah ini beliau mantan Kapolda soalnya. Jadi kita masuk kesimpulan ya. Baik ya, kesimpulan. Silakan Ibu Sari bacakan. Ya, jadi